Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. On that. It is on regurgitating information and test taking, and that's just real. But in today's world, creativity is the most important leadership skill. Oh, that's how you feel. You don't have to believe me, but maybe you will believe the 1,500 executives who recently said creativity is the most important leadership skill. See, pretty soon, no one will be hired because of what they know. Because who cares what you know or if you've memorized a fact? We've got Google and Siri for that. In the future, people will be hired because of what they can do with their knowledge. Can they creatively solve real-world problems, not just follow instructions or directions and bubble in multiple choice questions? So, Mom, that's why I'm stressed, because these robotic tasks we learn in school should stop. Because no one can do a robot's job better than a robot. Billionaire founder of Alibaba, Jack Ma, said that we should not compete with artificial intelligence, but instead focus on developing unique human intelligence. Mr. Johnson, drills are for teeth, not the human mind. So these repetitive knowledge-based tasks we must leave behind. Or in the future, you're gonna find a lot of people graduating out of your class right into the unemployment line. See, many top companies today don't look at grades. Mom, that old way is expiring. Google has been quoted as saying GPAs are worthless criteria for hiring. Founder of Tesla, Elon Musk, agrees. So I say this with unease and sorrow. If you continue to teach today as you taught yesterday, then you rob us students of tomorrow. Mr. Johnson, I'm gonna keep it real with you. Sometimes sitting in your class is tough. I'm constantly thinking, if I don't look up at the clock, maybe it'll speed up. So I listen to you do my work and pay attention, feeling like an hour had to have gone by. But it was only 3 minutes. So if you wonder why we're bored in class, look, you want to get a kid to hate reading? Give them this, a school textbook. And some people think it's our fault, and that hurts me. They say you can lead a horse to water, but you can't make him drink. And to that I say no. Firstly, you can put salt in that horse's hay and make him thirsty. And if you bring joy in your classroom, you can make any bad student nerdy. As he or she discovers the beauty of truly learning. Mr. Johnson, I mean no disrespect. You have the most important job on this planet. You build, create, and save lives. But if you really care about my future, like you say, then you have to fully commit and ask yourself honestly, how do I prepare a child for a future that doesn't yet exist? Here's a hint. The answer is not found in this. It's using this and this. See, in the future, we will need more passion and compassion. People with inspired hearts and wisdom to uplift this planet. And Mom, I love you, but can I be real? Go ahead. You want to know one of the biggest factors for childhood success? It's not IQ. It's family meals. And we haven't had one of those in a while. See, I know sometimes you don't feel proud, because I may not be a straight A student, but I'm not stupid. These tests may be 70% of my grade, but they're 0% of my future. But don't worry, I'll pass this class and get through this. But I need you to give me the space I need to be me and live true. Because the best feeling in the world is that your own parents get you. There's a passage in a book called The Prophet by Khalil Gibran. And if you don't mind, I'd love to share it with you. Go ahead. See, he says, your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they do not belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow. So, Mom, I'd appreciate it if you give me the love that I need to pursue my dreams. See, if we are to succeed, all three of us need behavior change on all fronts. We talk about the future, but the future is now, and it is created now by
by all of us. I've never heard you speak like that before. Yeah, I didn't know. But I'm going to reach out to administration and try to change some things. You have my word. ผมขอฝากเด็กคนนี้เป็นพิเศษนะครับคุณสุค่ะผอ.พ่อแม่ก็มาเลิกกันไม่รู้เวรกรรมอะไรฝากด้วยนะคะครูเชาสวัสดีครูสิเชางั้นเดี๋ยวหนูขอพาเชาเข้าไปในห้องเรียนนะคะเชิญครับเชาไปเรียนกันนะวันนี้เรามีเพื่อนใหม่มาแนะนำนะเพื่อนของเราชื่ออะไรครับเฮ้ยไม่รู้จักชื่อตัวเองว่ะสงสัยจะติ๊งต้องว่ะสุเมธเบาๆหน่อยเพื่อนของเราชื่อเชานะงั้นเชามานั่งตรงนี้ละกันทุกคนเปิดหนังสือจ้ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสี่เหลี่ยมนะเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าครูแล้วใช่ไหมเชาเราเจอกันแล้วนะดูนะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคุณภาพการศึกษามันรวมถึงกระบวนการพัฒนาครูตั้งแต่ประถมเลยนะ
กลับมาแล้วครูกลับมาแล้วจ้ะแรม13 ค่ำเดือนยี่เป็นการนับวันแบบไหนคะแล้ว 14 มกราคม 2542 เป็นการนับวันแบบสุริยคติพฤหัสเฮ้ย ติ๊งตองอ่ะ สุเมธต่อไปเปิดหน้า 115 ค่ะติ๊งตองติ๊งตองติ๊งตองเอาเรื่องมาใจเย็นๆสิครับเด็กผิดปกติอย่างเงี้ยได้อยู่กับเด็กปกติได้ยังไงต้องไล่ออกยังไงก็ต้องเอาออกเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวจะให้เรียนด้วยกันได้ไงคะผอ.เรียนไปก็ไม่มีประโยชน์เด็กปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยชาวไม่ใช่เด็กปัญญาอ่อนนะคะตอบครูชาว14 กันยา 2542 เป็นวันอะไรอังคาร22 ตุลา 2542 เป็นวันอะไรศุกร์8 ธันวา 2542 เป็นวันอะไรพุธ17 มกราคม 2543 เป็นวันอะไรจันทร์แบบนี้เหรอคะที่เขาเรียกว่าปัญญาอ่อนให้ผมได้เรียนต่อให้ผมได้เรียนต่อให้ผมได้เรียนต่อให้ผมได้เรียนต่อ
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Aas Saraswati MPD dan Bapak Acep Roni Hamdani MPD selaku dosen pembimbing Lalu yang kedua ada Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 2050606133. Lalu yang ketiga ada Puzi Nur Alisa dengan NPM 2050606151. Lalu yang keempat ada Vidi Listiana Putri dengan NPM 2050606154. Lalu yang kelima yaitu Anissa Cynthia dengan NPM 2050606164. Lalu yang terakhir yaitu Vina Oktaviana dengan NPM 20506168. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pendidik dan anak didik. Nah, pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Dengan sasarannya adalah anak didik. Pendidik juga adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa maju ke arah kedewasaan. Nah, sedangkan anak didik merupakan seseorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidik yang mengembangkan potensinya tersebut secara optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pendidik. Nah, jenis-jenis pendidik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu orang tua. Nah, orang tua secara wajar menjadi pendidik karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga dengan tanggung jawab itu mengundang para orang tua untuk membantu berkembangnya si anak. Dan membantu perkembangan itulah disebut mendidik. Peran pendidik yang pertama ini sangat besar, karena mereka bukan saja sekedar mendidik anak agar ia menjadi besar dan pandai segala macam, namun terutama ia membantu perkembangan anak dalam segi kemanusiaannya. Menjadikan anak didik menjadi manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain, manusia bermoral dan berhati nurani. Nah, sedangkan jenis pendidik yang kedua yaitu guru. Pendidik kedua adalah mereka yang diberikan tugas menjadi pendidik. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik, karena mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua. Mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik, dan disebutnya yaitu guru, yaitu pengganti orang tua kedua bagi para siswa ketika di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri pendidik. Ciri-ciri pendidik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, harus adanya kewibawaan yang terpancar pada dirinya. Nah, seorang pendidik itu harus menunjukkan bahwa dia merupakan sosok pendidik. Salah satunya menunjukkan kewibawaannya, seperti misalnya guru. Guru itu merupakan sosok suri tauladan ya bagi para siswa, sosok yang ditiru dan digugu. Nah, dari situlah bahwa hal tersebut yang menunjukkan bahwa guru merupakan seorang pendidik. Nah, yang kedua yaitu mengenal anak didik. Nah,
Contohnya seperti di sekolah, guru harus mengerti dan paham mengenai peserta didiknya, mengenai para murid-muridnya, mengenai sifat mereka, karakteristiknya bagaimana, dan juga karakter. Jadi kan para siswa itu tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, disitulah fungsinya pendidik harus mengenal bagaimana keberagaman peserta didik tersebut, agar fungsinya ketika proses pembelajaran berjalan dengan lancar, agar terjalinnya pembelajaran yang baik. Baik, untuk yang ketiga yaitu membantu anak didik. Nah, contoh lainnya kita sebagai guru atau pendidik tentunya harus bisa membantu agar siswa kita paham dan memahami dari materi yang kita ajarkan. Nah, jika belum paham, tugas kita mengajarkan kembali. Siswa tidak mengertinya di bagian mananya. Nah, contoh ini juga tidak hanya pada guru saja, tetapi juga kepada orang tua. Karena apa? Kedua peran tersebut sangat berpengaruh, orang tua dan juga guru. Karena kedua peran tersebut merupakan peran yang dapat mendukung dan membantu dalam proses pembentukan kedewasaan bagi anak didik itu sendiri, agar terciptanya siswa yang memahami dan mengerti alur dari proses pendewasaan ini. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ramadina Adinda Novianti. Dipersilahkan. Nama saya Ramadina Adinda Novianti dengan NPM 205060133. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi pendidik. Menurut Edi Suwardi, tahun 1984, beliau mengungkapkan bahwa seorang pendidik ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, seorang pendidik ini harus mengetahui tujuan dari pendidikan. Dalam hal itu, pendidik harus banyak sekali mempunyai pengetahuan tentang apa yang disebut manusia dewasa, sehingga seorang pendidik dapat mampu untuk menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Yang kedua, seorang pendidik harus mengenal anak didiknya, karena karakter anak didik pasti berbeda-beda. Maka dari itu, seorang pendidik harus mengenal dulu anak didiknya agar pendidik mampu untuk memperlakukan anak didik tersebut berdasarkan karakteristiknya. Yang ketiga, seorang pendidik haruslah mengetahui prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Seorang pendidik harus tahu bagaimana cara memilih mana yang cocok untuk anak pada situasi-situasi tertentu. Untuk itu, para pendidik harus dapat menentukan jalan atau prosedur untuk mendidik, yang bagaimana harus digunakan dan harus ditempuh. Yang keempat, untuk dapat melakukan tugasnya, pendidik sendiri harus memiliki sikap bersedia membantu anak didik. Tanpa hal itu, orang-orang dapat bertindak mekanis seperti robot atau kadang-kadang di luar kesadarannya dan berlaku kurang cocok sebagai pendidik. Misalnya, seorang pendidik yang kurang sabar. Itu berarti seorang pendidik tersebut belum memiliki sikap bersedia dalam membantu anak didik. Kelima, untuk dapat membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi serta mudah untuk berbicara pada anak didik, maka seorang pendidik harus dapat beridentifikasi atau menyatu padukan dengan anak didiknya. Hal ini tidak berarti bahwa seorang pendidik ini harus luluh dalam kehidupan beberapa anak didik, namun ia tetap harus menjadi seorang yang dewasa, tapi ia harus menyesuaikan segala cara mendidiknya dengan dunia anak-anak. Selanjutnya, ada tugas-tugas pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dosen, guru memiliki tugas utama. Yang pertama, mendidik. Mendidik merupakan proses dalam membantu anak didik untuk mencapai kedewasaannya. Mendidik juga mengajak, memotivasi, mendukung,
menginspirasi, dan lain sebagainya untuk melakukan tindakan positif yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungan atau orang lain. Yang kedua, tugas guru yaitu mengajar. Usman tahun 1994 halaman 3, beliau mengemukakan mengajar ini pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar, atau mengandung pengertian bahwa mengajar sendiri merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik, bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Yang ketiga, membimbing. Membimbing, jika ditinjau dari segi isi, maka membimbing ini berkaitan dengan norma dan tata tertib. Namun, jika membimbing ini dilihat dari strategi dan metode yang digunakan, maka membimbing ini lebih berupa kepemberian motivasi dan pembinaan. Yang keempat, ada mengarahkan. Mengarahkan sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh instruktur atau pembina, di sini halnya guru, kepada peserta didik agar dapat mengikuti apa yang pendidik perintahkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, ada melatih. Melatih sendiri menurut Syarif tahun 2008 pada hakikatnya merupakan suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usaha untuk mencapai tertentu. Yang keenam, ada menilai. Menurut BSNP tahun 2007 halaman 9, penilaian sendiri merupakan proses rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, serta menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar para peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga penilaian ini menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini biasanya dalam penentuan nilai rapot. Yang terakhir ada mengevaluasi. Mengevaluasi sendiri merupakan penaksiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Itu merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Rickstone dan kawan-kawan tahun 1956. Namun, evaluasi juga dapat diartikan sebagai proses menilai atau memberi evaluasi pengulangan suatu kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya ini diikuti oleh pengambilan keputusan atas apa yang telah dievaluasi tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri anak didik. Menurut Edi Suwardi tahun 1984, beliau mengungkapkan bahwa ada 3 ciri anak didik. Yang pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan, di mana seorang anak didik ini awalnya adalah anak yang dalam keadaan lemah dan tidak berdaya ketika mereka dilahirkan. Bahkan untuk dapat bergerak pun mereka harus melalui berbagai tahapan. Berbeda dengan binatang yang begitu lahir sudah langsung berdiri dan mencari makan ataupun sebagainya. Kelemahan yang dimiliki oleh anak itu merupakan kelemahan rohaniah dan jasmaniah, di mana kelemahan jasmaniah itu seperti tidak kuat gangguan cuaca, keadaan tubuh yang basah, panas, ataupun dingin. Begitu juga dengan rohaniahnya. Anak tidak akan mampu membedakan keadaan yang berbahaya ataupun menyenangkan bagi dirinya. Namun, kelemahan dan ketidakberdayaan itu semakin lama akan semakin hilang berkat bantuan atau bimbingan dari seorang pendidik, baik itu orang tua maupun guru. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Karena kelemahan dan ketidakberdayaan tadi menjadikan alasan bagi anak didik ingin mengetahui atau mendapatkan hal-hal yang lebih. Keinginan untuk berkembang mendorong anak untuk lebih giat. Nah, itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan pertemuan atau pergaulan yang disebut dengan pendidikan. Sebenarnya tanpa ada keinginan pada anak, tidak ada kemampuan, tidak mempunyai vitalitas, tidak giat, atau bahkan barangkali menjadi malas dan acuh tak acuh. Kita bisa menjumpai pada kasus anak yang terbelakang.
Misalnya, pada anak didik dalam usia lebih lanjut, kita bisa menjumpai dorongan mereka untuk bergerak dalam perkembangan ini. Misalnya, kita mengajak anak yang suka sekali membaca petualangan, banyak berkelakar dengan teman-teman mereka, sering berkumpul dalam suatu kumpulan anak-anak muda atau anak-anak seusianya, yang mana semuanya itu merupakan contoh bahwa mereka berada dalam satu tahap ingin berkembang. Yang ketiga adalah anak didik yang berdiri sendiri. Hal tersebut penting bagi anak didik karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat atau lingkungan sekitarnya, anak didik harus menjadi diri sendiri. Tanpa itu, anak didik atau manusia akan menjadi anak didik yang penurut, manusia massa, dan anak didik yang tidak memiliki pribadi. Namun, pendidikan yang tidak memperhatikan anak didik yang menjadi diri sendiri merupakan pendidikan yang bersifat otoriter, bahkan memaksa. Hal ini mematikan pribadi anak yang sedang tumbuh. Apabila ini terjadi, maka anak didik akan kehilangan kepribadiannya dan kemudian akan menjadi seorang manusia yang tidak punya kemauan, tidak memiliki vitalitas hidup, dan tidak punya prakasa, yang mana hal ini harus dihindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidi Listiana Putri dengan NPM 205060154. Karakteristik anak didik. Yang pertama, individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan makhluk yang unik. Anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Untuk mengaktualisasikannya membutuhkan bantuan dan bimbingan dari pendidik. Yang kedua, individu yang sedang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar, baik ditunjukkan kepada diri sendiri maupun ke arah penyesuaian dengan lingkungan. Sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, manusia berada dalam proses perkembangan dan prosesnya melalui suatu rangkaian bertahap. Melalui fase tertentu yang dimana tiap tahap atau fase perkembangannya memiliki sifat-sifat yang khusus. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi. Dalam proses perkembangannya, anak didik membutuhkan bantuan dan bimbingan dari pendidik. Sepanjang anak belum dewasa, ia membutuhkan bantuan dan menggantungkan dirinya kepada orang dewasa. Yang keempat, individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Anak didik dalam perkembangannya memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri sehingga menimbulkan kewajiban bagi pendidik untuk secara bertahap memberi kebebasan, dan pada akhirnya pendidik mengundurkan diri dari usaha memberi bantuan kepada anak apabila anak telah benar-benar mandiri. Gejala-gejala keanakan dan kedewasaan. Yang pertama, keanakan mencari bentuk, sedangkan kedewasaan menampakkan diri sebagai bentuk. Yang kedua, keanakan tak mempunyai ketetapan, sedangkan kedewasaan beranggapan memiliki ketetapan. Yang ketiga, keanakan tak ada kemerdekaan, sedangkan kedewasaan merdeka. Yang keempat, keanakan mudah berubah, sedangkan kedewasaan tetap atau stabil. Yang kelima, keanakan lemah, sedangkan kedewasaan itu kuat. Yang keenam, keanakan memerlukan bantuan, sedangkan kedewasaan itu membantu. Yang ketujuh, keanakan sangat mudah terpengaruh, sedangkan kedewasaan tidak tergantung kepada orang lain. Perkembangan anak didik. Yang pertama, bayi, usia 0 sampai 2 tahun. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Ia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang asing yang datang padanya mungkin tidak dipercayainya. Pada tahap ini, tindakan pendidikan berupa pembiasaan yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan serta pemeliharaan fisik. Yang kedua, kanak-kanak, usia 3 sampai 7 tahun. Masa kanak-kanak yaitu 3 sampai 7 tahun dapat diklasifikasikan menjadi 2 fase. Fase pertama usia 3 sampai 4 tahun merupakan masa otonomi, rasa malu, dan ragu.
Pada tahap ini sampai batas-batas tertentu, anak dapat berdiri sendiri secara fisik dalam arti duduk, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Namun, di pihak lain ia juga sudah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Pada fase kedua, usia 4-7 tahun, adalah masa eksplorasi atau penyelidikan. Pada masa ini penuh dengan kegairahan untuk melihat dan mengetahui sebanyak-banyaknya, ditandai dengan hasrat ingin tahu yang luar biasa. Karena itu tidak mengherankan kalau pada tahap ini anak selalu aktif atau tidak mau diam. Yang ketiga, anak-anak usia 7-12 tahun. Pada masa ini mereka menginjak masa yang lebih luas. Dunia mereka lebih rasional daripada dunia kanak-kanak. Masa ini adalah masa perkembangan dunia kecerdasan yang lebih luas. Tanda utamanya adalah pengenalan dan penyelidikan yang lebih luas. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangatlah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia, NPM 205060164. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang puber, remaja, aspek-aspek pendidikan dan pendidikan budi pekerti. Puber berusia 12-14 tahun. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih, sebab masa ini berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan remaja. Ada beberapa ciri yang bersangkutan dengan pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Pada wanita, masa puber ini ditandai dengan haid pertama yang disertai dengan perasaan tidak enak bagi yang mengalaminya. Perkembangan fisik bagi wanita, pinggulnya membesar, bawah dada berkembang, tumbuh rambut di sekitar tangan dan kaki serta di daerah alat kelamin. Perubahan suara menjadi merdu dan masih banyak perubahan lainnya. Sementara, pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah, otot tumbuh, dada, lengan, dan paha tambah kuat, perubahan suara, muncul jerawat. Nah, secara psikologis, di antara laki-laki dan perempuan mulai tertarik kepada lawan jenis. Bagi pendidikan, orang tua dan guru perlu memahami keadaan perkembangan anak didiknya untuk menentukan upaya-upaya yang sesuai dengan keadaan diri anak. Kemudian, masa remaja 14-17 tahun sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung oleh kemampuan dan kecakapan yang dimilikinya. Ia berusaha untuk memperlihatkan identitas diri. Ciri-ciri yang khas dari dirinya, dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri ini pada masa remaja seringkali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai penyimpangan. Bahkan, bisa muncul gejala kenakalan remaja. Pada fase ini adalah masa penyesuaian jangka panjang kepada kehidupan kedewasaan yang menuntut tanggung jawab paripurna yang meletakkan banyak persyaratan. Masa remaja adalah masa untuk menyesuaikan diri anak didik menjadi lebih matang dalam segi sosialnya. Di samping ia belajar lebih banyak mengenai kematangan rohaniah dalam segi tanggung jawab dan kematangan perasaan serta berpikir. Pada masa remaja mulai menghadapi anak didik yang menyadari kediri sendiriannya dengan lebih matang dan siap berargumentasi dengan pengetahuan yang telah diperoleh pada masa kanak-kanak. Selanjutnya, aspek-aspek pendidikan. Manusia merupakan makhluk jasmani dan rohania, yang pada hakikatnya secara rohania adalah sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Langeveld menjelaskan tentang dasar antropologis manusia atau hakikat manusia, yaitu individualitas, sosialitas, dan moralitas. Selain ketiga dasar antropologis tersebut adalah makhluk berketuhanan. Atas dasar hakikat manusia tersebut, interaksi di sekolah harus menyangkut aspek-aspek pendidikan, seperti dikemukakan oleh Ahmadi dan Uhbiyati tahun 2001, yaitu tentang pendidikan budi pekerti, pendidikan kecerdasan, pendidikan sosial, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan estetika, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Nah, mari kita jelaskan aspek-aspek pendidikan tersebut.
Nah, yang pertama yaitu pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti berkaitan dengan watak akhlak manusia yang merupakan aspek yang sangat fundamental atau mendasar dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Pendidikan budi pekerti berusaha mengembangkan manusia berwatak dan bermoral, serta berakhlak mulia yang merupakan dasar yang fundamental bagi pendidik yang lainnya. Pendidikan budi pekerti bertujuan agar anak dapat membedakan antara baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, sifat terpuji dan sifat tercela, dan masih banyak contoh lainnya, sehingga pada akhirnya anak mau berbuat sesuai dengan hal-hal baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Pendidikan budi pekerti mencakup dua macam. Pembentukan yang pertama yaitu pembentukan kata hati agar anak memiliki kepekaan terhadap baik dan buruk. Yang kedua adalah pembentukan kemauan agar anak memiliki kemauan yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puji Nuralisa, NPM 2050606151. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu 2. Pendidikan kecerdasan. Pendidikan kecerdasan merupakan tugas pokok sekolah yang bertujuan agar anak dapat berpikir secara kritis, logis, dan kreatif. Berpikir kritis berarti secara cepat anak dapat melihat hal-hal yang benar dan hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan yang dialaminya. Berpikir logis berarti anak dengan cepat dapat melihat hubungan antara masalah yang satu dengan yang lainnya, membandingkan dan menarik kesimpulan. 3. Pendidikan sosial. Tujuan pendidikan sosial ialah agar anak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama dan ikut ambil bagian secara aktif dan kehidupan bersama tersebut. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mendidik anak agar kelak menjadi warga negara yang baik, utuh, dan berguna bagi kehidupan masyarakat dan negara. Di sekolah, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya melalui pendidikan kewarganegaraan atau PKN, namun dapat diintegrasikan dalam berbagai mata pelajaran seperti pelajaran sejarah, bahasa, kesenian, agama, dan sebagainya. Perkenalkan, saya Vin Oktaviana dengan NPM 2050606168. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini ada pendidikan keindahan atau estetika. Pendidikan keindahan ini bertujuan agar anak didik memiliki rasa keharuan terhadap keindahan, memiliki selera keindahan, dan dapat menghargai dan menikmati keindahan. Misalnya, cara berpakaian yang sopan, cara membersihkan kamar tidur, ruang kelas, dan membersihkan halaman. Kemudian di sini ada pendidikan jasmani. Nah, pendidikan jasmani ini tidak hanya berupa latihan jasmani saja yang bertujuan untuk memperkuat otot, mempertinggi koordinasi, dan menuju kesehatan tubuh, tetapi pendidikan jasmani ini juga bertujuan untuk pembentukan watak yang baik seperti jujur, sportif, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan sebagainya. Kemudian pendidikan agama. Pendidikan khususnya di sekolah dasar sebaiknya ditekankan kepada pembiasaan seperti kebiasaan-kebiasaan untuk melaksanakan atau mengamalkan ajaran-ajaran agama. Misalnya dibiasakan melakukan sholat di masjid, kemudian melaksanakan puasa, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pendidikan kesejahteraan keluarga. Nah, pendidikan kesejahteraan keluarga ini secara luas bertujuan meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan keluarga untuk mencapai terwujudnya keluarga sejahtera secara utuh, baik jasmani, rohani, material, dan spiritual. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya memohon maaf bila ada kesalahan kata dalam proses penyampaian dalam diskusi presentasi hari ini. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.